Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terupdate di dunia K-pop. Yang pertama, SM Entertainment menyatakan mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap rumor bullying berbahaya tentang Giselle Aespa. Ada kontroversi berkelanjutan atas girl group baru SM Entertainment, Aespa. Terlepas dari kontroversi, Aespa meluncurkan lagu debut girl group Black Mamba. Girl group ini mendapat banyak perhatian karena mereka adalah girl group pertama yang dirilis dari perusahaan setelah Red Velvet. Karena minat yang sangat besar terhadap girl group baru ini, banyak netizen yang mengungkapkan masa lalu para anggota dan merilis lebih banyak cerita tentang para anggota. Baru-baru ini, rumor tentang anggota Jepang Giselle telah dirilis di komunitas online. Netizen yang membuat postingan tersebut menyatakan bahwa member Giselle adalah seorang pengganggu terkenal di masa lalu dan terlibat dalam minuman keras dan merokok di bawah umur di Jepang. Netizen tersebut mengklaim bahwa Giselle juga pernah menggunakan obat terlarang di usia muda. Netizen yang membuat postingan asli tersebut juga mengunggah foto sebagai bukti dan menyatakan bahwa Giselle telah memberitahu kenalan dekatnya tentang hal-hal yang telah dilakukannya. Dalam foto tersebut, gadis itu berspekulasi ketika Giselle terlihat duduk bersama dengan 4 laki-laki saat jari tengahnya menghadap ke kamera. Foto dan konten postingan tersebut tersebar di seluruh web saat netizen lain memposting di komunitas online lainnya. Saat rumor jahat menyebar secara online, SM Entertainment mengatakan mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang menyebarkan rumor jahat tentang anggota Aespa. Mereka mengatakan, tindakan membuat rumor jahat, menerbitkan artikel yang merupakan fitnah. Selain itu, menyebarkan rumor jahat jelas ilegal dan tunduk pada tindakan hukum yang kuat. Sementara itu, Aespa merilis Black Mamba di berbagai situs streaming musik pada 17 November pukul 6 sore KST. Video musik ini mencetak rekor baru, mencapai 10 juta penayangan hanya dalam 9 jam sejak dirilis. Sebelumnya, rekor dipegang oleh Tomorrow by Together dengan Crown, karena mereka mencapai 10 juta penayangan hanya dalam 13 jam. Yang kedua, Hyeme meninggalkan grup hanya 1 bulan setelah debut. Hyeme Black Swan baru-baru ini menghadapi kontroversi kurang dari sebulan setelah debutnya. Baru-baru ini terungkap bahwa anggota girl group dituduh meminjam uang 50 juta won atau 44.800 US dollar dari seorang pria, hanya untuk memutuskan komunikasi dengannya setelah itu, adalah Hyeme Black Swan. Menurut penuduh, Hyeme menerima bantuan keuangan darinya setelah mereka bertemu di media sosial dan bahkan saling mengenal secara offline. Tapi Hyeme mengklarifikasi melalui agensinya bahwa tuduhan itu salah. Laporan mengklaim kami bertemu di media sosial, tapi kenyataannya dia adalah seseorang yang memberi saya banyak uang selama saya menjadi Afrika Biji, dan sebagai cara untuk berterima kasih atas dukungannya saya bertemu dengannya, kata Hyeme. Hyeme mengklaim bahwa dukungan keuangan sebagian besar bersifat sukarela sebagai imbalan atas bantuan lain. Selain meminjam 5 juta won atau sekitar 4.470 US dollar, dia secara sukarela memberi saya uang. Sebagai imbalannya, dia datang ke rumah saya tanpa pemberitahuan dan melanggar kehidupan pribadi saya. Tetapi saya tidak pernah menyetujui permintaan seksualnya, kata Hyeme. Mengenai penghindarannya dari pria itu, Hyeme menjelaskan bahwa dia melakukannya karena ketakutan karena permintaannya untuk mendapatkan bantuan seksual. Saya takut dia terus meminta untuk tidur dengan saya atau meminta untuk bertemu. Saya tidak pernah menghindarinya untuk menipu dia, kata Hyeme. Agensi Black Swan DR Music menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas agar tuduhan yang tidak bertanggung jawab dan keji tidak merugikan grup tersebut. Namun akun Instagram Hyeme telah diubah menjadi pribadi dan grup tersebut untuk sementara menghentikan promosi mereka tidak lama setelah debut mereka. Terlepas dari itu, Hyeme akhirnya meninggalkan grup hanya 1 bulan setelah debutnya dan dia mengungkapkan penyesalan dalam surat tulisan tangan. Saya dengan tulus meminta maaf kepada penggemar yang kecewa karena insiden malang itu, kata Hyeme. Dia tidak hanya meminta maaf kepada penggemar, tetapi dia juga meminta maaf kepada sesama anggota. Aku bergabung dengan grup yang memulai debutnya pada saat yang sulit dan aku berharap bisa membantu anggota lain, tetapi mereka malah terluka karena aku dan itu membuat hatiku terasa berat, kata Hyeme.
Hyeme berbagi bahwa dia akan kembali menjadi warga sipil biasa dan mendukung anggota lain dari kejauhan. Sebagai akibat dari pemutusan kontrak saya akan kembali ke kehidupan saya sebagai warga sipil biasa, tetapi saya akan mendukung anggota lain dari jauh, kata Hyeme. Dia menutup dengan satu permintaan maaf terakhir kepada semua yang terkena dampak. Saya dengan tulus meminta maaf sekali lagi kepada penggemar saya yang menghujani saya dengan cinta, serta semua orang yang dirugikan oleh apa yang telah saya lakukan, kata Hyeme. Yang ketiga, direktur JK dan John Jungkook tren di seluruh dunia setelah rilis teaser MV Life Goes On. Menjadi teaser MV tercepat yang melampaui 1 juta like dalam sejarah YouTube. Big Hit Entertainment baru saja merilis teaser video musik resmi B Life Goes On pada pukul 12 pagi KST dan mengirim ARMY di seluruh dunia ke dalam overdrive. Teaser tersebut menggambarkan anggota BTS memiliki waktu ikatan yang dekat, ditampilkan di kotak deskripsi dengan segala kemegahannya. Kredit MV untuk Life Goes On menunjukkan John Jungkook di baris pertama sebagai sutradara, sedangkan Young Suk Choi dan Ji Hye-yoon dikreditkan sebagai asisten direktur. Jungkook dengan cepat menaiki tren Twitter setelah rilis teaser dengan John Jungkook menjadi tren di nomor 2 dan direktur JK di nomor 15 di tren dunia. Dia adalah anggota BTS dengan tren tertinggi setelah rilis teaser. Dia juga menjadi tren di nomor 2 di Amerika Serikat dan 78 negara lainnya. Pencarian Google di seluruh dunia juga memuncak pada 100 setelah rilis teaser menjadi sutradara film, menjadi breakout dan topik terkait yang meningkat. Teaser resmi pertama Life Goes On menjadi teaser video klip tercepat yang melampaui 1 juta like dalam sejarah YouTube hanya dalam 36 menit, melampaui Dynamite 52 menit. Bagian yang patut diperhatikan adalah teaser Life Goes On dirilis secara mengejutkan, tidak seperti Dynamite yang diumumkan. Namun masih berhasil memecahkan rekor Dynamite seperti layaknya seorang bos. Dampak direktur Jungkook? Kemungkinan besar ya. Penggemar dan media di seluruh dunia berbicara tentang teaser dan betapa bangganya mereka terhadap sutradara JK, melihat sejauh mana dia telah berkembang dari Golden Globe film pertama di tahun 2017 hingga debut pertamanya sebagai sutradara resmi 3 tahun kemudian. Selain itu, kerja tim membuat impian berhasil. Penggemar terpikat oleh direktur visual V dan sutradara MV Jungkook yang bekerja bersama dan bertukar pikiran. Comeback BTS yang paling ditunggu akan segera dirilis dan penggemar tidak sabar menunggu konsep baru. Secara khusus, comeback ini unik karena para anggotanya sendiri yang bertanggung jawab atas sebagian besar aspek terkait album. Baru-baru ini, di live YouTube, V, direktur visual seluruh album bersama dengan Jungkook, direktur video musik, bertukar ide tentang video klip yang akan datang. V merekomendasikan Jungkook untuk mengarahkan video musiknya. Pikiran dan ide mereka sangat tergambar dalam teaser video musik. V mengatakan, karena kami harus tinggal di rumah saat ini, kami ingin merekam kami yang melakukan hal-hal kami sendiri di rumah, dan juga kami bermain di luar. Kami akan menunjukkan 3 hal dan bagaimana perbedaannya sekarang. Yang pertama, tampil tanpa penonton. Yang kedua, tinggal di rumah. Yang ketiga, mengenang masa lalu ketika kita bisa keluar. Sama seperti aspirasi V, video musiknya memiliki kesan bersahaja dan nyaman, dan penggemar sangat antusias. Ide briliannya akan memungkinkan video musik baru untuk mengekspresikan kreativitas alami anggota. Sutradara visual bertujuan agar video musik tersebut mewujudkan suasana santai dan nostalgia. Penggemar sudah tidak sabar untuk melihat video musik yang telah selesai. Jadi apa kalian juga tidak sabar? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.